Iya, iya. Oke, kalau gitu ini ada yang tanya nih, boleh minta referensi bacaan dalam bentuk buku, website, dan sebagainya yang bisa menambah referensi dan kreativitas. Waduh, banyak banget ya. Cuman Yang paling mhm, yang paling gini, mempengaruhi Ernest aja deh. menurutku kita harus, bidang yang kita sukai apa, terus kita nonton, YouTube. Menurutku video lebih 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 mudah atau lebih menarik untuk disimak ya. Cari YouTube channel yang di situ pertama ada, pembahasan tentang how to-nya. Jadi misalnya kamu suka pengen jadi filmmaker gitu, pengen jadi filmmaker misalnya, nggak cukup hanya nonton film. Di YouTube tuh banyak banget, diskusi para filmmaker. Kalau nggak bisa tonton yang bahasa Inggris, tonton yang bahasa Indonesia. Jadi diskusi oleh para pembuat, itu penting banget buat kita belajar gitu. Jadi Jadi punya itu di komunitas gitu ya? bisa komunitas, bisa talk show, kayak talk show gitu. Jadi kita belajar dari para pembuatnya itu gimana, dan juga Oh, oke, ada oke, oke. video-video, review tapi review tidak semuanya bernas gitu, tidak ada juga review-review yang cuma asal fun doang, tapi banyak juga review yang contoh film misalnya, aku bisa belajar banyak hal dari review. Ketika nonton film ini di-review, aku yang, "Oh iya ya, berarti kalau bikin film tuh harus gini, harus gini, harus gini," misalnya gitu. Jadi karya yang kita atau bidang yang kita sukai, carilah wawasan dari orang-orang yang ahli di bidang itu, kira-kira gitu. Jadi misalnya aku pengen belajar jadi filmmaker, aku akan cari video YouTube yang para filmmaker lagi diwawancara, para filmmaker lagi ngobrol, karena dari situ kita bisa belajar banyak hal gitu. Itu Ya, contoh. kayak insight-nya dapat dari mana gitu ya. Biasanya kan Iya, banyak interview-interview tuh. iya, proses kreatif mereka seperti apa, kalau mereka menemukan tantangan bagaimana cara mereka mengatasinya, itu ini banget, berguna banget gitu. Soalnya kalau buku, aku bingung juga kalau suruh rekomen buku, terlalu banyak banget buku yang bisa direkomend tergantung, teman-teman bidangnya apa gitu. Kalau dulu Ernest ngeliatin interviewnya siapa nih? Boleh buat stand up comedian atau ngeliat Kalau untuk interviewnya kalau filmmaker gitu ya? Kalau untuk film misalnya ya, untuk film tuh aku suka banget, ada 2 channel yang aku suka banget. Yang pertama Vanity Fair. Vanity Fair itu sebenarnya majalah di Amerika, tapi dia sering bikin, round table discussion para filmmaker. Jadi ada round table-nya para aktor, round table-nya para sutradara, round table-nya para kameramen, macam-macam, dan itu sangat menambah wawasan. Itu yang pertama. Kedua, aku juga suka banget ada satu channel YouTube namanya Lessons from the Screenplay. Kerjaannya cuma membedah skenario film gitu. Jadi kalau kita nonton film, di review, nah dia nge-reviewnya itu fokus di review naskahnya. Jadi dia nggak ngebahas soal actingnya, dia nggak ngebahas soal CGI-nya, dia nggak ngebahas soal action-nya kayak gimana, nggak. Tapi yang dia bahas adalah skenario-nya, bahwa naskahnya tuh gini, naskahnya tuh gitu. Jadi itu buat aku sebagai penulis naskah sangat menambah wawasan. YouTube-nya yang kedua apa? Vanity Fair sama? Lessons from the Screenplay tadi aku. Lessons From the Screenplay. Screenplay. Aku Iya. ketikin buat teman-teman yang mau ngecek di Boleh kalau chat-nya mau. kayaknya bisa kelihatan, bisa dicek. Iya. Iya. Oke, ini ada nih, ada lagi yang kayaknya tadi ngomen dari talk show ini nih. Terima kasih udah dikasih istilah baru, hinaan yang valid gitu. Untuk pertanyaan, situasi apa yang dianggap Mas Ernest paling terpuruk dalam hidup? Berat ini kayaknya. Mungkin paling terpuruk kalau dipilih-pilih mungkin ketika tersingkir dari Suci ya, mungkin ya waktu itu ya. Karena kan bayangin aja, udah resign dari kantor untuk ikut kompetisi, ternyata nggak menang gitu. Kayak rasanya tuh kayak sia-sia banget, gue udah mencampakkan karir, terus ikut lomba, ternyata lombanya juga cuman mentok di 3 besar doang, grand final aja nggak masuk. Itu rasanya luar biasa terpuruk pada waktu itu ya. Jadi mungkin itu titik keterpurukan yang paling parah, merasanya secara mental down banget. Cuman ya akhirnya untungnya berhasil bangkit. Salah satunya karena yang tadi aku sempat bilang bahwa perlu banget buat kita ini punya
punya support system gitu. Dalam hal ini aku istriku yang selalu support. Terus juga kita punya apa ya, pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk selalu eksplor hal-hal baru gitu. Kayak aku salah satu titik baliknya aku dari tersingkir jadi bisa bangkit lagi adalah karena menemukan ide dari nonton stand up luar. Ketika aku nonton stand up comedian luar, aku melihat bahwa mereka itu melakukan tour seperti musisi gitu. Jadi Chris Rock itu bisa, "Halo Washington, halo Johannesburg," tiba-tiba dia di Afrika Selatan, "Halo London," gitu. Jadi mereka ini melakukan tour gitu. Nah, aku mikir komik di Indonesia ini belum ada yang tour gitu. If I could be the first, maka itu akan menjadi sesuatu gitu. Karena kita nggak bisa lebih pertama dari yang pertama kan. Kalau kita bikin sesuatu yang besar, orang mungkin bisa bikin lebih besar. Tapi kalau kita bikin yang pertama, bisa bikin sesuatu untuk pertama kalinya, orang nggak akan bisa bikin yang pertama dari yang pertama. Jadi, aku berusaha menjalankan ide itu, bikin tour stand up comedy modal nekat, karena pada waktu itu masih asing buat orang kan. Jadi tour, penontonnya juga tidak terlalu banyak, tapi ternyata itu menjadi titik balik yang penting, bahwa aku merasa ada confident lagi gitu. Gue nih stand up comedy pertama di Indonesia yang melakukan tour. Sampai ketika aku bikin acara puncak di Jakarta, di GKJ, itu dapat liputan setengah halaman Kompas hari Minggu, koran Kompas. Wah, gitu. Oke banget itu. Karena menorehkan sesuatu yang baru kan, ada stand up comedian bikin tour 11 kota gitu. Jadi buat aku di Malang juga ada tour itu di Unmer, waktu itu aku masih ingat banget salah satu lokasinya di rektoratnya. Jadi itu jadi salah satu hal yang membuat aku bangkit pada waktu ketika sedang terpuruk itu. Gitu. Jadi kayaknya tetap ya harus yang pasti ada support dari teman keluarga terdekat gitu ya. Iya, sama itu penting sih. Tetap nyariin ide ya. Iya. Itu hebat banget sih, tapi kalau misalnya dari titik kayak gitu, titik yang paling buruk nih, terus tiba-tiba tur 11 kota, hebat gitu. Ya, proses lah. Oke. Ini mungkin udah waktunya kayaknya tinggal dikit. Aku satu pertanyaan lagi deh ya. Ini mungkin ini pertanyaan mengenai anak nih, bukan anak sih, orang tua. Jadi ini pertanyaan dari Bu Vivi nih. Apa yang dari orang tuanya Ernest itu diajarkan kok bisa sampai sukses? Gitu? Apa sih pelajarannya yang diingat gitu? Pelajaran yang diingat dari orang tua sehingga sukses ya. Jujur aja, aku kalau nginget-nginget pelajaran dari orang tua, sifatnya lebih ke hal-hal yang lebih berkaitan dengan integritas sih, dengan karakter gitu. Kayak papaku, orang tuaku juga bukan orang kaya, kita juga ya kelas menengah lah, dibilang melarat juga enggak, tapi dibilang kaya juga enggak. Waktu itu aku dari kecil sampai besar kita punya mobil Kijang gitu ya, khas keluarga menengah Jakarta banget, mobil Kijang gitu. Tapi papaku itu selalu mengajarkan soal integritas gitu, soal misalnya aku ingat ketika aku baru masuk kerja gitu, aku dikasih nasehat, dikasih wejangan untuk jangan mikirin kapan naik gaji. Kayak jangan mikirin kapan ya gue bisa naik gaji. Naik gaji itu adalah proses yang alamiah yang akan datang sendiri kalau kerjaan kamu bagus. Gitu. Jadi kalau kamu kerjanya serius, kerjanya bagus, pasti bos kamu juga nggak mau kehilangan kamu gitu. Pasti kamu akan dikasih kepercayaan yang lebih, kamu akan dikasih kompensasi yang lebih. Itu misalnya hal-hal kayak gitu yang diajarkan sama aku yang akhirnya jadi bekal karakter gitu. Kayak aku pernah cerita di podcast soal menghargai janji gitu. Ketika aku umur 7 tahun, aku diajak ke mall sama mama. Dulu bukan mall lah ya, mall ece-ece lah, mall kecil, pusat perbelanjaan gitu. Terus aku lihat main, mama aku mau itu gitu, 7 tahun. Terus kata mamaku, iya nanti gitu kan, mama suka gitu kan, iya nanti gitu. Nanti selamanya gitu. Nanti tapi nggak ada niat ngebeliin gitu kan. Iya.
Nah, di perjalanan pulang, papaku jemput kan. Di perjalanan pulang, pas kita pulang, itu aku ngambek gitu, misu-misu gitu. Terus papaku nanya, kenapa sih kamu? Terus aku bilang, iya tadi aku minta beli mainan, kata mama nanti. Kok nggak jadi? Gitu kan. Nah, pada saat itu yang dilakukan sama papaku adalah kita terbalik. Akhirnya kita balik lagi ke tempat itu dan aku dibeliin mainan yang sudah dijanjikan itu. Terus mamaku protes dong. Dia bilang, kamu ngapain sih? Aduh, mainannya udah banyak, udah deh, nggak usah beli mainan lagi. Nah, pada waktu itu papaku ngomong satu hal yang aku nggak lupain sampai sekarang. Dia bilang, nggak bisa, karena kamu udah janji. Kamu udah janji, nggak bisa gitu, katanya gitu. Terus aku pada waktu itu belajar bahwa kita tuh harus nepatin omongan ya gitu. Kita nggak bisa ngomong lalu berharap tidak ada konsekuensinya gitu. Ternyata kalau kita ngomong tuh kita bisa ditagih omongan-omongan kita. Dan aku berusaha untuk menjalankan itu, walaupun namanya manusia nggak mungkin bisa selalu lah. Cuman aku berusaha untuk menepati janji yang aku buat. Kayak gitu sih. Jadi kalau pendidikan dari orang tua tuh lebih ke hal-hal seperti itu gitu. Wah, tapi dengar cerita ini, untung deh aku bacain pertanyaannya. Menarik banget kayaknya. Jadi sekarang kalau sama Sky sama Snow nggak mau janji macam-macam ya? Udah Nggak mau, karena kalau udah sekali janji itu dikejar pasti. Karena dari mereka kecil aku membudidayakan kultur kayak gini kan. Jadi kalau udah janji pasti dikejar, pasti papa udah janji, mati nggak bisa mengelak pokoknya. Kalau mending kalau nggak serius bilang, tapi nggak janji ya, papa usahain tapi papa nggak janji karena papa nggak tahu bisa tahu nggak misalnya gitu. Gitu sih. Kalau motivasinya nih, selama ini motivasi yang buat ini semua apa? Motivasinya sebenarnya kalau beberapa tahun terakhir sejak mulai aktif di film dari 2015, 5 tahun terakhir, salah satu motivasi terbesar itu memang adalah membuat karya yang bisa bermanfaat buat hidup orang gitu. Karena aku belajar dari film Cek Toko Sebelah, ternyata film itu bukan cuma sebuah hiburan, film itu ternyata bisa menghadirkan sesuatu yang lebih dari hanya sekedar hiburan. Film itu ternyata bisa menjadi pelajaran hidup buat orang yang menonton gitu. Jadi berangkat dari pengalaman itu aku kayak termotivasi untuk bikin karya yang bisa menjadikan itu bermakna buat hidup orang. Dengan menjadikan itu bermakna buat hidup orang berarti secara tidak langsung karyaku ini menjadi bagian dari hidup mereka. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang sulit digantikan sama apapun menurut aku gitu. Kalau kita stand up comedy misalnya, terus orang ketawa, people had a good time, orang care sama poin-poin yang aku sampaikan, iya. Cuman efeknya tidak semasif film karena serame-ramenya stand up berapa ribu orang sih yang bisa datang dan nonton gitu. Tapi kalau kita bicara film, Cek Toko Sebelah misalnya atau Imperfect kemarin 2,6 juta penonton. 2,6 juta itu kan yang resmi di bioskop, belum yang nonton bajakan, belum yang nonton streaming dan segala macamnya gitu. Jadi sebenarnya ada jangkauannya itu luas sekali dan film lah adalah satu-satunya hal yang bisa melakukan itu. That's why aku termotivasi untuk terus berkarya di film gitu. Jadi berdampak ya, on top of Dampak. semua itu ada Betul. dampak ke orang lain. Ya, betul. Oke, thank you banget. Ini kayaknya udah hampir 1 jam. Mungkin kita mau tutup aja dengan ini pesan-pesan terakhir buat teman-teman yang nonton. Ada yang SMA, terus ada yang kuliah, juga ada yang kayaknya sekarang udah kerja. Iya. Teman-teman nih apa? Ya, intinya hidup kita salah satu porsi terbesar dari hidup kita sekarang adalah media sosial. Manfaatkanlah media sosial sebagai platform untuk kita bisa memamerkan karya, merintis karir mungkin ya. Dan kita hanya bisa melakukan itu kalau kita punya mindset yang kuat, yaitu jangan takut sama hinaan, jangan takut sama orang-orang yang nggak suka sama apa yang kita lakukan, karena selalu ingat teman-teman, sampai kapanpun itu adalah konsekuensi berkarya. Sampai kapanpun itu adalah bagian tak terpisahkan kalau kita mau melakukan sesuatu. Kalau tidak mau dihina, gimana caranya? Gampang, nggak usah ngapa-ngapain. Maka Anda tidak akan dihina. Itu aja. Waduh, oke. Terima kasih. Jadi kita harus ini memaksimalkan sosial media ya. Dan iya, betul. Menebalkan muka. Iya. Belajar nebelin kuping, itu penting. Oke. Kalau begitu,
sudah, kita mungkin akhirin aja. Terima kasih banyak. Ini sebentar lagi bakal ada pertanyaan dari kita, quiz mini. Kalau misalnya Ernest mau ngikutin, mau ngeliat juga boleh pakai yang tadi. Aplikasinya mungkin bisa dibantu oleh Mbak Sally.